Pendakian kali ini kita menuju ke Gunung Cikuray via Bayongbong. Bentar lagi kita udah sampai ke base camp. Pendakian Gunung Cikuray via jalur Bayongbong. Ini masih di perkebunan warga. Treknya udah terjal. Ini adalah salah satu di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini di mana Allah Jalla wa ala menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh manusia. Dan ini subhanallah, masya Allah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabbmu mana? Maka dengan nikmat Rabbmu yang mana lagi yang kau dustakan, wahai manusia dan jin? Subhanallah. Deru angin yang kencang, gunung Papandayan yang menjulang tinggi menyiratkan bahwa mereka senantiasa tunduk kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, ini adalah trek dari pos 2 menuju ke pos 3. Ini perbatasan perkebunan antara warga dengan hutan, namun vegetasi di sini masih semak-semak. Ini nama tanjakan yang unik, tanjakan manja namanya, Gunung Cikuray via Bayongbong. Nama yang unik, ini tanjakan ini dinamakan dengan tanjakan manja. Subhanallah, memang Cikuray juara tanjakannya. Tanjakan mania. Alhamdulillah, sudah mulai memasuki vegetasi hutan lebat dan cukup ternaungi dengan bayang-bayang pohon. Daripada sebelumnya, ini banyak ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan, semak-semak yang pendek. Alhamdulillah udah nyampe pos 3. Di sini suasananya adem karena vegetasinya lebat hutannya. Enggak kayak di bawah, masih pohon pendek-pendek, semak-semak. Kepanasan, gesang. Nanjak lagi. Treknya mayoritas dengan tanjakan. Yang cukup menantang. Trek yang menanjak terus menerus. Inilah ciri khas
dari Gunung Cikuray. Sebetulnya mendaki gunung itu hal yang berat, tidak mudah, capek, pegel, nafas ngos-ngosan, apalagi bawa beban yang berat yang harus dipikul. Namun bagi saya hal ini dapat memberikan sebuah manfaat, terutama dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukatsibin. Berjalanlah engkau di muka bumi, fanzuru, kemudian perhatikanlah apa saja yang kau lalui di muka bumi ini, termasuk di gunung-gunung, di hutan-hutan, karena di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan Allah Azza wa Jalla juga merintahkan pada kita supaya memperhatikan yakni akibat-akibat yang ditimpakan pada orang-orang yang mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita berjalan di muka bumi ini, termasuk mendaki gunung ini, terus berjalan sambil mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga. Di dalamnya banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang patut diperhatikan oleh kita semuanya. Pos 4. Sahabat semuanya, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal fikiran, dan di situ Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita supaya menggunakan akal fikiran kita, yakni memikirkan seluruh apa-apa yang ada di sekitar kita. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yuqinun. Sungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi ini, yakni terdapat ayat-ayat ataupun tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Dan Allah Azza wa Jalla banyak di dalam firman-Nya menyerukan pada kita, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal fikiran. Ini ada pohon paku-pakuan. Ini pohon ini bisa dikonsumsi juga, ininya bonggolnya ya. Bonggolnya apa ya? Nah ini yang kayak bulu-bulu ini nih bisa dijadikan ini bahan bakar untuk perapian. Nah ini bahan, karena ini apa namanya, dia mudah terbakar ya. Kita sudah sampai di pos 6 ya, Cinta Nagara, Bayangbong.
Di pos 7 inilah saya beristirahat sambil menunggu senja, menatap cakrawala yang indah, yang sebentar lagi bintang-bintang akan gemerlap. Di waktu inilah kita diperintahkan untuk senantiasa berucap tasbih, tahmid, takbir, dan bahkan meminta perlindungan kepada Allahu Jalla wa'ala. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Alhamdulillah, setelah melewati berbagai macam rintangan, cobaan-cobaan, dan dengan kesungguhan serta sepenuh tenaga, akhirnya kita sampai di puncak bayangan Gunung Cikuray.